Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Celoteh Sahabat, ceritanya para sahabat. Kali ini Celoteh Sahabat, aduh aku minumnya mau ngomong apa. Ini pakai daster ya, soalnya permintaan dari sobat-sobatnya Celoteh. Kebetulan udah ada beberapa orang yang minta pakai daster dong kak, katanya. Ya sebenarnya aku nggak punya daster, jadi ini spesial beli. Pokoknya kegedean karena emang bukan buat. Ya nggak tahu nih ukurannya, nggak paham aku. Eh, jadi cerita kali ini tentang apa ya? Tentang warisan. Nah, disimak aja ceritanya. Jadi ada keluarga si mama nih. Kenapa pakai daster ya? Karena emang temanya mama juga. Jadi, Tong, ceritanya gini. Tong, udah mak bilang, yang namanya warisan itu lu beliin lagi warisannya. Lu dapet tanah, ya lu beliin lagi tanah. Lu dapet, lu jual warisan rumah, ya lu beliin lagi rumah. Kalau kagak lu beliin, itu akan habis. Udah mak bilang, lu kagak percaya. Akhirnya jadi begini kan lu. Sono kagak dapet, sini kagak dapet. Uang itu kalau disimpan masih habis. Jadi itu aja cuplikannya. Karena aku tidak bisa memerankan maksimal. Yang penting pakaiannya maksimal ya. Jadi kalau jadi ceritanya tuh intinya kalau si ini ada keluarga yang mendapatkan warisan gitu kan, jadi ada yang dibelikan rumah lagi, ini kan kayak apa sih, kayak gusuran gitu ya mungkin ya, warisan itu gusuran. Jadi nah ketika gusuran itu kebetulan beberapa sudah ada yang berumah tangga, jadi kalau yang berumah tangga itu dibagikanlah bagiannya gitu kan. Nah ternyata si anak ini dia tidak apa ya, tidak memberikan lagi aset ya, entah uangnya nggak cukup, entah warisannya nggak dapat rumah ya. Intinya kalau sobat celoteh itu berpikirannya seperti ini, jadi nggak dibelikan aset lah gitu, intinya warisannya tuh habis gitu aja gitu. Jadi warisan itu sebenarnya apa ya, kalau sobat celoteh itu berpikirnya gini, warisan itu ada untuk diwariskan kembali, namanya warisan. Jadi kalau seandainya dapat dari orang tuanya, ya dijaga warisan itu supaya turun lagi ke anak cucunya itu. Jadi ibaratnya apa ya, ya sejarah lah, ada hak ya di situ ya namanya. Kalau nggak ada hak, kalau nggak dibagi, kalau nggak penting itu yang namanya warisan, itu mungkin tidak ada yang namanya ilmu faraid ya kalau dalam Islam ya. Mudah-mudahan sobat celoteh nggak salah. Jadi kalau di faraid itu kan udah dibagi ya, anak laki-laki berapa bagiannya, anak perempuan berapa. Ada yang kalau dalam segi hukum itu pembagian warisannya ada yang berdasarkan hukum adat, ada yang berdasarkan hukum agama. Jadi tinggal dipakai yang mau dipakai yang mana. Karena kan tiap tiap adat pasti berbeda ya. Jadi nah intinya kalau yang namanya warisan itu dilihat dari keberkahannya itu warisan berkah atau tidak, itu bisa bertambah. Jadi artinya kita kalau dikasih warisan nih sama orang tua, ya itu dijaga. Karena apa? Kita nggak usah dijual-jual ya. Kalau kenapa dijual gitu? Karena kan kita nggak ikut beli. Yang namanya warisan itu menurut sahabat celoteh ya, dijaga untuk dapat diwariskan kembali. Gitu. Jadi kita dapat warisan ya dari orang tua kita, ya dijaga warisan itu biar nanti anak cucunya itu eh, bisa menikmati haknya sebagai pewarisnya warisannya. Tapi ada juga beberapa sobat celoteh yang menganggap warisan itu ya udahlah nggak perlu diambil gitu, karena kalau yang karena ada beberapa keluarga juga yang ribut masalah warisan, ya akhirnya yang daripada ribut ya udah ambillah gitu kan, jadi nggak ngambil bagiannya gitu ya. Itu hak masing-masing ya, cuman kalau memang dapat pun
baiknya dijaga, yaitu tadi warisan didapat untuk dapat diwariskan kembali. Jadi itu aja cerita kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, menginspirasi dan merubah pola pikir kita. Karena biar bagaimanapun kalau seandainya kita ada warisan, itu tadi dijaga karena itu kan cerita haknya dan memang harus diwariskan kembali. Kalau memang dirasa tidak cukup, jadi kalau bahasa orang tuh beberapa orang berpikir gini, ya warisan dijaga gitu. Menjaganya aja udah sulit, harta itu apalagi nambah. Jadi warisan bisa nambah itu agak sulit gitu loh. Jadi menjaganya aja itu sulit, apalagi menambah. Jadi dijaga aja udah cukup gitu loh. Gitu. Jadi artinya jangan mentang-mentang kita dapat warisan terus enaknya dijual, dibuat foya-foya atau apa. Ya itu tadi baiknya kalau sobat celoteh itu berpikir bahwa warisan itu berkahnya dapat diwariskan kembali ke anak cucunya. Jadi kalau seandainya ada sobat celoteh yang lagi pusing-pusing masalah warisan, kalau memang daripada memutuskan silaturahmi kan jadi akhirnya ribut ya kalau masalah warisan tuh sensitif banget karena memang sobat celoteh beberapa waktu lalu sering didatengin teman-teman atau sobatnya untuk sekedar sharing cari solusi masalah perwarisan dari segi hukumnya bagaimana, dari segi haknya bagaimana. Itu tadi dari segi hukum ya pewarisan bagiannya itu tergantung si individu ya, dia mau pakai hukum adat atau pakai hukum agama atau hukum Islam, tergantung yang dia mau pakai yang mana. Karena dari segi hukum sebenarnya tidak ada uh, pembagian khususnya, maksudnya hukumnya tuh untuk waris seperti apa, karena memang itu tadi ada kita memakai ada hukum adat, ada hukum agama, ya kan. Kalau di Islam ada hukum agama itu ya untuk pembagian waris dari faraid ya. Jadi silakan dari individu itu dah yang menggunakan mau pakai yang mana. Jadi artinya dalam pembagian warisan itu baiknya ada kata musyawarah dan mufakat. Ya karena biasanya ribut masalah warisan yang nantinya akhirnya jadi berantem, jadi bermusuhan, jadi putus silaturahmi gitu kan. Itu kan ya gimana ya, yang namanya orang tua itu kepengennya kan pasti yang terbaik ya buat anak. Yang namanya orang tua yang baik pasti mikirin masa depan untuk anak. Oh aku beli aset nanti buat anakku nikah tinggal di mana dia kasihan. Oh aku beli kontrak, aku nyicil rumah buat anakku nanti sebentar lagi dia mau nikah. Itu yang dipikirkan orang tua yang baik. Pasti pasti perjuangannya lah untuk anak ya. Kalau orang tua ya pasti itulah gitu kan. Nah tapi bagaimana anak itu juga harus menghargai apa yang sudah ditinggalkan orang tuanya. Kita nggak tahu loh orang tua tuh pusingnya kayak gimana, capeknya kayak gimana untuk sekedar bisa memberi warisan atau memberi sesuatu untuk anaknya supaya ketika dia berumah tangga nanti ini nggak pusing harus ngontrak sana sini. Jadi apa bahasa bahasa gaulnya tuh kontraktor ya. Kontraktor. Jadi ngontrak sana ngontrak sini gitu kan. Jadi itu mudah-mudahan ini sekali lagi bermanfaat ya. Cerita ini tidak bermaksud menyinggung siapapun atau apapun. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari sobat celoteh. Ini ceritaku, mana ceritamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.